Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordi dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Komunikasi Informasi Universitas Nasional dengan NPM 97006416042. Kali ini saya akan membuat video presentasi dengan menjelaskan materi 9 sampai 15 pada mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Kita mulai aja dari materi yang pertama, yaitu materi 9 tentang pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak ini ada step by stepnya. Pertama pengembangan, kemudian perancangan, pengkodean, kemudian pengujian. Sumber perangkat lunak itu ada dua, yaitu perangkat lunak komersial atau by vendor, dan yang kedua adalah perangkat lunak in-house atau customized software. Jadi perusahaan itu sendiri yang membuat. Kelebihan dari perangkat lunak komersial atau by vendor itu implementasi cepat, penghematan biaya, waktu, dan reliabilitas. Kekurangannya kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, ketergantungan pada vendor, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC tersebut. Penilaiannya, kinerja pengoperasian, dokumentasi, kemudian pembelajaran, kemudian penggunaan atau pengendalian, dan penanganan kesalahan dukungan. Perangkat lunak in-house, step by stepnya mengikuti SWDLSC, yaitu Software Development Life Cycle, kemudian rancangan, kemudian kode, kemudian pengujian atau tes. Rancangan atau desain yaitu terbagi pada bagian terstruktur, kemudian tabel atau pohon keputusan, diagram, kemudian kode, 3GL, 4GL atau pemrograman objek, kemudian pengujian menggunakan white box atau black box, kemudian pendekatan organisasi. Yang pertama yaitu satu, tim pengembangan program. Yang pertama ada tim pengembangan program atau program development team yang dipimpin oleh manajer tim pengembangan program. Di bawahnya ada tim perancang, tim pengkode, dan tim penguji. Kemudian yang kedua, tim program kepala yang dipimpin oleh kepala pemrograman dan memiliki asisten utama, dibantu oleh satu administrator. Asisten utama juga memiliki pustakawan, editor, dan program. Di bawah asisten utama itu ada 4 pemrogram pendukung. Kemudian yang ketiga adalah tim pemrogram bersama. Jadi ada beberapa pemrogram atau programmer yang saling bahu-membahu untuk membentuk suatu program. Kemudian ke kualitas perangkat lunak. Ini ada dimensi pemakai, dimensi rancangan, dan dimensi nilai tambah. Dimensi pemakai yaitu terdiri dari kinerja pengoperasian keseluruhan, kemudian pembelajaran, pengontrolan, dan penanganan kesalahan, kemudian dukungan dari pembuat dan pemelihara. Kemudian dimensi perancangan ada maintainability, usability, reusability, reliability, dan extendability. Kemudian dimensi nilai tambah yaitu productivity, diferensiasi, manajemen. Kemudian kita lanjut ke materi 10 yaitu implementasi perangkat lunak. Proses implementasi yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan implementasi adalah formulasi dan rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Ini tergantung kepada kompleksitas proyek. Tim implementasi terdiri dari profesional sistem yang merancang sistem, para manajer, dan beberapa staf, perwakilan vendor, pemakai primer, dan teknisi. Bagian pokok implementasi yang diperlukan yaitu persiapan tempat, personil, dokumentasi, konversi file dan sistem, peninjauan pasca implementasi, mengkonversi sistem baru. Proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru memiliki kompleksitas dalam pengkonversiannya tergantung pada beberapa faktor, yaitu jenis perangkat lunak, database, perangkat hardware, kendali, jaringan, dan prosedur. Ada beberapa metode, yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi pass-in, dan konversi pilot. Yang akan kita bahas satu-satu. Konversi langsung memiliki kelebihan. Sistem baru tidak mengganti sistem lama. Sistem lama sepenuhnya tidak bernilai, sistem baru bersifat kecil atau sederhana. Rancangan sistem baru sangat berbeda dari sistem lama. Konversi paralel yaitu memberikan derajat proteksi yang tinggi dari kegagalan sistem baru. Biaya yang dibutuhkan cukup besar. Konversi pass-in, sistem baru diimplementasikan
beberapa kali, sedikit demi sedikit untuk mengganti sistem yang lama. Sistem harus disegmentasi, perlu biaya tambahan untuk mengembangkan interface temporer dengan sistem lama. Daya terapnya terbatas, proses implementasi membutuhkan waktu yang panjang. Konversi pilot, baik jika perlunya segmentasi organisasi, risiko lebih rendah dibandingkan metode konversi langsung, biaya lebih rendah dibanding metode paralel. Cocok digunakan apabila adanya perubahan prosedur. Mengkonversi file data. Keberhasilan konversi sistem sangat tergantung pada seberapa jauh profesional sistem menyiapkan pengkonversian file data yang diperlukan untuk sistem baru. Konversi atau modifikasi meliputi format file, isi file, media penyimpanan. Klasifikasi file ada file master, file transaksi, index, table, dan backup. Kemudian kita lanjut ke materi 11, yaitu pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Tahapan siklus hidup pemeliharaan sistem yaitu pertama memahami pemeliharaan sistem, mentransformasikan permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, mengspesifikasi perubahan, mengembangkan perubahan, menguji perubahan, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, pengkonversian dan meluncurkan operasi, mengupdate dokumen, melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Ada 3 pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem. Pendekatan pemisah yang pertama yaitu ada pemeliharaan dan perawatan. Kedua, pendekatan gabungan, menggabungkan personalia penyusun dan pemeliharaan menjadi sebuah kelompok utama sistem informasi. Yang ketiga, pendekatan fungsional. Variasi dari pendekatan gabungan dengan memindahkan tenaga profesional sistem dari sistem informasi dan menugasi mereka pada fungsi bisnis untuk menyusun maupun pemeliharaan. Resiko apa saja yang CMS hindarkan? Kekurangan inventaris program perangkat lunak yang akurat dan sumber-sumber sistem informasi lainnya. Kemudian ketidaklengkapan sejarah perubahan program, model-model program perangkat lunak terduplikasi, perubahan program perangkat lunak yang tidak sah, kekurangan dokumentasi yang jelas, komprehensif dan terbaru, rendahnya kualitas dan reliabilitas perangkat lunak. Kemudian masuk ke materi 12, perancangan sistem secara umum. Yang pertama, perancangan sistem. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapat gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Dibagi menjadi 2, perancangan sistem secara umum dan perangkat sistem secara rinci. Pengertian perancangan sistem. Menurut John Birch and Greg Budnitsky, desain sistem dalam mendefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Tahap setelah analisis. Yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, kemudian pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, dapat berupa gambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat yang keras dari suatu sistem. Kemudian tujuan perancangan sistem yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemegang komputer dan ahli teknik yang terlibat. Kemudian personil yang tepat. Yang pertama, spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialisasi komunikasi data, dan pemakai sistem. Yang kelima, perancangan sistem secara umum. Tujuan dari sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum pada user tentang sistem yang baru. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa apa yang dikumpulkan, dianalisis dan dimodelkan selama fase analisis menyediakan dasar bagi desain sistem secara umum untuk dibuat. Fase analisis sistem merupakan investigasi dan berorientasi ke temuan. 3 kategori desain sistem. Yang pertama ada global based system, 2 ada group based system, yang ketiga ada local based system. 4 kunci elemen dari Rapid Application Development untuk mendesain sistem. RAD ini dipopulerkan oleh James Martin. Yang pertama adalah Joint Application Development, efektif untuk digunakan di sistem global base. JAD dapat juga dipakai di sistem group base maupun local base. Kunci utamanya adalah joint, user dan professional system bekerja untuk menganalisis dan mendesain sistem. Menggunakan model perancangan model designer, model perancangan mental user, model perancangan sistem konseptual.
Yang kedua, specialist with advanced tools atau SWOT teams, terdiri dari 3 atau 4 profesional sistem yang memiliki kemampuan dan motivasi. Tim proyek yang kecil lebih produktif dibandingkan dengan tim proyek untuk sistem yang lebih besar. Yang ketiga, cash tools digunakan oleh tim SWOT untuk menambah produktivitas dan kualitas kerja dan membangun sistem, menambah disiplin, mengurangi kesalahan dan kekosongan desain, mengurangi kerja sistem yang berulang. Kemudian prototyping, bekerja dengan JAD di mana user ditunjukkan dengan apa yang mereka dapatkan dan meresponnya. Case memfasilitasi prototyping untuk membuat desain layar, model-model yang bervariasi, dan dialog yang cepat serta untuk memodifikasi saat berinteraksi dengan user. Dengan RAD, penyusunan prototyping tidak dibuang tetapi menjadi bagian dari desain sistem akhir. Pendekatannya mencapai 80-20. 80% permintaan user dapat dipenuhi dengan 20 desain sistem. 6. Tahapan perancangan sistem, perancangan output. Perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur yang membutuhkannya. Tipe output dibedakan menjadi eksternal dan internal. Langkah-langkah perancangan output secara umum, menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Output yang dirancang dapat ditentukan dari DFD sistem baru yang telah dibuat, menentukan parameter dari output. Kemudian perancangan input, tujuan perancangan input adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, untuk mencapai keakuratan yang tinggi, untuk menjamin data yang dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Proses input melibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu data capture, data preparation, dan data entry. Langkah-langkah perancangan input secara umum menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru, input dari DFD yang baru, menentukan parameter dan input. Kemudian perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog adalah untuk menjaga pemasukan data benar dan untuk menjawab pertanyaan yang sering ditunjukkan oleh pemakai. Ada 2, yaitu dialog aktif dan dialog pasif. Nah, ini adalah salah satu contoh dialog aktif berisi pemasukan data barang, nomor order, nama barang, jumlah barang, harga penjual, tanggal pesan barang, tanggal diterima. Ini data pasif, yaitu program sistem inventory, menu pilihan, memasukkan data barang, proses data barang, cetak laporan selesai, dan pilihan Anda. Perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem adalah untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar untuk mengawasi proses dari sistem. Kemudian perancangan database. Beberapa database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tipe dari file yaitu file master, terdiri dari file referensi dan file dinamik, file input, file laporan, file sejarah, file backup, file kerja, file library. File dapat diakses dengan 2 cara, yaitu sequential atau urut, direct atau langsung. Langkah-langkah perancangan database secara umum: 1. Menentukan kebutuhan file database untuk sistem yang baru, menentukan parameter dari file database. Perancangan kontrol, yaitu tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Ancaman sistem, yaitu kelalaian manusia, perangkat lunak yang bersifat merusak atau menipu, penyadapan, pengaksisan yang tidak sah, perubahan atau kehilangan database, atau kegagalan landasan teknologi. Jenis kontrol yaitu pencegahan, pendeteksian, pengkoreksian. Perancangan jaringan. Langkah membuat segmen bidang usaha, membuat sebuah modelan, mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk tiap segmen di seluruh usaha, interkoneksi segmen-segmen jaringan. Ada beberapa jenis jaringan topologi, yaitu bus, star, ring. Perancangan komputer. Kelompok komputer terdiri dari mainframe, mini komputer, mikrokomputer. Device yang terdiri dari input, output, proses, dan penyimpanan. Tekanan-tekanan perancangan sistem informasi harus memperhatikan sejumlah tekanan desain atau force design. Yang pertama adalah integrasi, kedua jalur pemakai atau sistem user, ketiga tekanan persaingan, keempat kualitas dan penggunaan informasi, 5 kebutuhan sistem, keenam kebutuhan pengolahan data, ketujuh faktor-faktor organisasi, yang kedelapan kebutuhan biaya efektivitas, 9 faktor-faktor manusia, 10 kebutuhan. Kemudian kita lanjut ke materi 13, yaitu perancangan sistem terinci. 1. Perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi hal-hal berikut, yaitu accessibility atau easy to use, interface-nya mudah dibaca oleh user.
timeline-nya dibuat sesuai waktu untuk melakukan aksi. Relevance, menghindari detail yang berlebihan. Akurasi, bebas dari kesalahan. Usability, sesuai dengan model mental. Macam-macam bentuk laporan. Laporan untuk manajemen yang berbeda adalah laporan hierarki. Laporan dibuat masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus tanpa memberikan detail yang tidak relevan. Yang pertama adalah file report, yang kedua adalah responsibility report. Laporan yang membandingkan data. Laporan ini dibuat untuk manajer dan user lain dalam memilih dua atau lebih item untuk menyusun kesamaan atau ketidaksamaan. Dengan perbandingan ini, user berada pada posisi terbaik untuk mengambil sebuah keputusan yang rasional. Itu ada pertama horizontal report, kemudian vertical report, kemudian ada counterbalance report. Laporan untuk memonitor variasi data yaitu ada variance report dan exception report. Dasar-dasar merancang layar. Teknik untuk merancang layar laporan dapat diperoleh atau diadopsi dari perancangan laporan di kertas yang harus diperhatikan. Yang pertama, organisasi dari luar, justifikasi dari field data atau pelabelan, judul, spasi, identifikasi judul dan layar, warna. Kemudian membuat grafik untuk ilustrasi data. Grafik mengubah kuantitas ke sebuah bentuk. Ada 4 tools untuk prototype grafik yaitu Spreadsheet, Case Tools, DBMS, dan FortGL. Scatter graph untuk menunjukkan tren suatu data. Line graph menggambarkan fluktuasi melalui waktu, apa naik atau turun, tinggi, rendah, atau stabil. Bar graph menunjukkan proporsi atau hubungan kualitas satu sama lain. Terdiri dari horizontal graph dan vertical graph. Cycle graph menggambarkan bagaimana membagi jumlah total. Ada pie chart, layer chart, dan pictograph. Kemudian membuat tabel dan matriks. Tabel dan matriks menggabungkan ciri dan laporan tabula konvensional dan grafik. Keduanya dapat dipakai untuk hubungan yang penting, menunjukkan perbandingan, dan memberikan instruksi. Pengaturan tata letak isi output. Pengaturan ini dari output akan secara langsung menentukan kemudian dari output untuk dipahami dan dimengerti. Pengaturan tata letak output merupakan pekerjaan perancangan yang penting dan sangat diperlukan bagi pemakai sistem maupun programmer. Kemudian perancangan output. Input mengawali dimulai proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversi data mentah masuk ke dalam informasi yang berguna. Beberapa kerjaan di bawah ini memakai data mentah atau data input seperti insert, into, delete, from, update database, menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output, masukkan dan proses menjadi output tanpa menggabungkan dengan data lain, memulai aksi-aksi atau melaksanakan suatu tugas, mengadakan dialog dengan sistem. Beberapa media yang digunakan melakukan data input data seperti paper form, electronic form, direct entry device, code, menu, natural language. Kemudian kita masuk ke materi 14. Perbandingan model waterfall dan prototyping dalam pengembangan sistem informasi. System Development Life Cycle adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC ini terdiri dari beberapa fase dari perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Model-model SDLC yang sering digunakan antara waterfall dan prototyping. Yang pertama, metode waterfall. Metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem yaitu perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Bisa kita lihat di gambar sini, ini requirement definisi atau hal-hal yang akan kita buat di sistem. Misalnya di sistem desain kita ada yang kurang, kita balik lagi ke sebelumnya. Misalnya di sistem desain udah masuk ke implementasi, ada yang kurang, sistem dan desainnya balik lagi. Ini contoh metode waterfall. Kemudian ke metode prototyping. Metode prototyping merupakan satu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat, berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan tampak bagi pelanggan atau pemakai prototype tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai dan dapat dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Bisa kita lihat dari gambarnya ini dari pre-planning, pre-modeling, construction, requirement, komunikasi. Ini kalau step pertama yang belum selesai dia tidak akan lanjut, jadi dia harus selesai step pertama, kemudian lanjut step kedua, 3, 4 sampai sistem itu selesai. Kemudian saya sudah membuat perbandingan dari tahap pengembangan perangkat lunak waterfall dan prototyping. Kita bisa lihat dari segi perencanaan sistem,
Waterfall berawal dari kebutuhan, prototyping juga analisis sistem. Kalau waterfall, kebutuhan data harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh. Prototyping, kebutuhan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing. Waterfall, perubahan data ataupun fungsional akan berubah keseluruhan pada proses tahapan berikutnya. Prototyping, perubahan dapat dilakukan selama sistem atau perangkat lunak masih dalam bentuk prototype. Perancangan sistem desain. Waterfall testing dilakukan ketika semua tatanan pada model sudah selesai. Ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang dibangun karena sistem bisa dilihat jika semua tahapan telah dilakukan. Dengan prototyping, testing dapat dilakukan ketika prototipe telah dibangun sehingga hasil testing dapat mengubah rancangan sistem, memberikan prototipe sebagai gambaran sistem yang akan dibangun sehingga user dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan gambaran sistem. User berperan aktif dalam pengembangan sistem yang dibangun akan sesuai dengan keinginan user. Dari segi implementasi sistem, Waterfall menerapkan proses perancangan yang baik. Evaluasi dilakukan ketika sistem telah dibangun, mengedepankan kebutuhan fungsional. Dengan prototipe tidak menerapkan proses perancangan yang baik, evaluasi dilakukan ketika prototipe telah dibangun, mengedepankan aspek kenyamanan user. Yang terakhir, pemeliharaan sistem. Dengan metode waterfall dilakukan sesuai kesepakatan. Prototipe juga dilakukan sesuai kesepakatan. Itulah perbandingan tahap pengembangan perangkat lunak antara waterfall dan prototype. Kesimpulannya dari analisis tersebut, maka yang pertama dapat diketahui bahwa karakteristik dari kedua model pengembangan perangkat lunak waterfall dan prototype. Model pengembangan waterfall cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat genetik. Artinya sistem dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum, serta sesuai untuk tugas akhir atau skripsi yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem dari awal yang mengatur komputer sistem yang akan dibangun sesuai dengan topik penelitian yang dipilih sampai dengan produk tersebut diuji. Kemudian model pengembangan prototipe lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized, artinya software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, bahkan situasi atau kondisi tertentu dan sesuai untuk tugas akhir atau skripsi yang memiliki tujuan mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus. Kemudian kita lanjut materi 15, itu membagikan model-model pengembangan database. Pengembangan database dalam sistem informasi bisa dimulai dengan enterprise data modeling yang umumnya digunakan untuk menentukan lingkup dan isi umum dari database yang dimaksud. Proses pengembangan database merupakan bagian dari pengembangan sistem, oleh karenanya dalam pengembangan database mendasarkan pada SDLC sistem. Yang pertama adalah Software Capability Manufacturing Model atau CM. Yang pertama level 1 inisial. Ini sering disebut anarki atau kacau. Pada level ini proyek pengembangan sistem mengikuti proses yang tidak konsisten. Level 2 atau repeatable. Pada tahap ini proses dan praktik pengelolaan proyek dibuat untuk mengikuti biaya proyek, jadwal, dan fungsionalitas. Level ketiga definite. Pada level ini suatu proses pengembangan sistem standar sering disebut metodologi diterapkan. Level 4 manage. Level ini sasaran yang terus terukur untuk kualitas dan produktivitas dibangun. Level 5 itu optimizing. Pada level ini proses pengembangan sistem yang sudah standar dimonitor ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan pada ukuran dan analisis data yang dibangun pada level 4. Kemudian System Development Lifecycle Waterfall. Metode ini membutuhkan pendekatan sistemis dan pendekatan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem, guna kemajuan analisis, desain coding, dan sistem pembelian sistem. Kemudian RAD. Model RAD merupakan model incremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Kita lihat dari contoh gambar pengembangan RAD, dia dibagi dari beberapa tim: business modeling, data modeling, proses application design, dan testing and turnover. Jadi setiap tim mengerjakan beberapa bagian yang nanti jika dikumpulkan menjadi satu program development yang utuh. Kemudian yang keempat ada viral. Model ini mengambil fitur penting dari model waterfall dan prototyping, menambah elemen baru itu analisa risiko. Yang pertama, customer communication, komunikasi antar pengembang dengan pelanggan. Yang kedua, planning, penentuan tujuan alternatif dan batasan. Yang ketiga, risk analysis, analisa alternatif dan identifikasi atau pemecahkan risiko. Keempat, engineering, pengembangan level berikutnya dari produk. Kelima, construction and release, testing, instalasi, dan menyediakan support termasuk dengan training pada user dan pembuatan dokumentasi. Keenam, customer evaluation, penelitian terhadap hasil engineering.
Kesimpulannya, melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, dapat saya simpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model RAD. Model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proses serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitas semakin meningkat, sedangkan untuk sistem yang berskala besar dengan database yang kompleks menggunakan model spiral atau winning spiral. Kontribusi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk penelitian dalam suatu pedoman pengembangan database yang menerapkan pada SDLC untuk para kompetisi programmer atau pengembang software dan masyarakat yang ingin menggunakan perbandingan ini. Demikian video presentasi tentang materi 9-15 pada mata kuliah pengembangan sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video presentasi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.